Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Dian Kartika Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dan berikut ini kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan di sekolah ataupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru harus mengetahui mana yang merupakan motivasi eksternal dan mana yang merupakan motivasi internal siswa dalam melaksanakan budaya positif. Contoh motivasi eksternal siswa dalam melaksanakan budaya positif yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh motivasi internal siswa dalam melaksanakan budaya positif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita sebagai guru bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebaiknya, posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Yang keempat, ada keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penyerapan segitiga restitusi penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah bisa menghasilkan siswa yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, ada keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa. Kemudian keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan keterkaitan dengan materi visi guru penggerak, yaitu sebagai salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman akan berpihak pada siswa. Kemudian ada refleksi. Refleksi yang pertama, dengan menjawab pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus diimplementasikan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi siswa, diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Kemudian pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup sekolah maupun kelas? Saya menangani siswa yang menangis karena bertengkar dengan teman yang lain. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Lalu, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelum mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah di kelas saya. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif agar bisa menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah melakukan tahapan dalam segitiga restitusi, tapi saya hanya menerapkan pada tahapan menstabilkan identitas saja dengan menyebutkan pertanyaan
setiap orang pasti pernah berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, pertanyaan terakhir pada refleksi yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua siswa. Mengapa? Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga bisa diterapkan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan dimanapun siswa tersebut berada. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan bisa bermanfaat untuk sesama. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam Guru Penggerak.